Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau kupas tuntas pilihan resep kulit risol yang tidak mudah robek. Bisa digunakan untuk isian apa aja, mayonnaise, risol kampung, bihun, ataupun rogut. Pertama, pilih tepung terigu yang proteinnya tinggi. Contohnya cakra kembar, mempunyai protein 12 gram per 100 gram tepung. Yang kedua, komposisi resep antara tepung terigu dan tepung sagunya harus disesuaikan ya. Misalkan ini resepnya 350 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 35 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kalau mau dihitung dikalikan ya, misalnya 350 gram, 350 dikali 0,1 hasilnya 35 gram. Begitu juga kalau misalnya 450 dikali 0,1 jadi tepung sagunya 45 gram. Kemudian tambahkan garam dan air. Untuk airnya ini kurang lebih 900 ml atau sampai 950 ml. Untuk pemakaian telur boleh 1 ataupun 2. Nah, telurnya ini pengaruhnya pasti akan membuat risol lebih empuk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, itu nggak wajib ya, boleh dipakai boleh tidak. Kemudian adonan diaduk sampai rata dan harus disaring supaya si kulit risolnya itu nanti mulus, tidak ada yang menggumpal. Tips yang kedua, gunakan wajan anti lengket. Ini boleh dioles dengan minyak goreng, boleh juga tidak. Kelebihannya kalau dioles, pasti hasil si kulit risolnya ini akan lebih lentur, kemudian tidak mudah lengket satu sama lain. Saat dioles ini pertama aja atau nanti diulang kalau sudah beberapa kali dipakai untuk mencetak kulit si risol ini. Kemudian gunakan api kecil ke sedang, jangan terlalu besar apinya supaya tidak mudah gosong kulit risolnya. Sebelum dicetak, adonan diaduk-aduk dulu karena banyak tepung yang masih mengendap di bagian bawah. Diseserkan kurang lebih 1 sendok sayur, atau kalau misalnya cetakannya pakai cetakan wajan walik itu bisa langsung ditempel kemudian dicetak. Lanjut, kulit risol harus benar-benar matang sebelum digunakan. Ini kunci banget, kalau misalnya kurang matang itu mudah sekali robek saat digulung ataupun nanti mudah robek saat digoreng. Tandanya udah matang, di pinggiran itu dia akan mengelupas dengan sendirinya. Tandanya kulit risol sudah benar-benar matang, pinggirannya kering dan mudah untuk dikeluarkan dari wajan. Kemudian tips berikutnya, kalau di dalam adonan tepung itu ada minyak gorengnya seperti tadi, ketika dicetak berikutnya dan berikutnya tidak perlu lagi dioles dengan minyak goreng. Sebaliknya, kalau di dalam adonannya itu tidak mengandung minyak goreng atau margarin, sebaiknya saat dicetak dioles dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak terlalu lengket. Saat menumpuk atau saat mencetak kulit risol, usahakan bagian bekas wajan selalu ada di posisi bawah. Contohnya seperti ini. Saat kita keluarkan dari wajan, dia kan kebalik ya. Nah, ini usahakan dibalik lagi ke posisi awal. Gunanya supaya saat digulung dimasukin isiannya seperti risol atau mayonis, itu bagian bekas wajannya tidak mudah robek. Jadi jangan terbalik ya.
Kulit risol ini lentur banget teman-teman, dan menurut saya ini paling cocok ya untuk aneka macam isian. Kalau digoreng itu aman banget, mau pakai tepung panir ataupun tidak, digoreng itu pokoknya dia nggak mudah robek. Kemudian saat mengisi isiannya, pastikan yang tadi bekas cetakan wajan ada posisi di bagian bawah, jangan di bagian atas, karena kalau di bagian atas mudah sekali robek. Tips yang terakhir, saat menggulung, siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air. Fungsinya supaya nanti saat dibungkus, saat digoreng tidak mudah lepas. Begitu ya teman-teman, resep ini bisa digunakan untuk aneka isiannya seperti risol bihun, risol mayo, risol rogut, ataupun isian daging ayam atau daging sapi. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya tips untuk menggorengnya, gunakan api kecil ke sedang. Apinya jangan terlalu besar. Sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Untuk kulit risol siap pakai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh juga follow ke Instagram bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi.